Bab 1086, Perubahan yang Mengejutkan, Tuan Changyu. Planet terpencil dan liar ini sangat membuatnya takut. Tapi kemudian aku memikirkannya, meskipun planet ini menyembunyikan beberapa rahasia besar, ia masih mengalami penurunan. Ini hanyalah planet tingkat rendah yang sedikit istimewa. Kecuali beberapa monster dari Changyu Tianjun, penduduk asli setempat sangat lemah. Titik petik 2. Wanita tua itu bergumam pada dirinya sendiri, menemukan alasan untuk menghibur dirinya sendiri, dan perlahan-lahan mempercayainya. Secara umum, planet ini tidak layak disebutkan di alam semesta. Pemimpin Sekte Suci Taiyin dan wanita tua itu berkeliaran di jalan kuno di langit berbintang, dan segera menerobos gravitasi dan badai matahari dari bintang Taiyin. Di jalur yang telah dirintis selama beberapa generasi, ia dengan cepat melewati bintang-bintang seperti Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketika Anda melihat bintang-bintang besar di depan Anda, mereka memancarkan aura yang luas dan kuno, seolah-olah mereka ajaib dari zaman mitos, memancarkan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Di ujung jalan terdapat zona berbahaya di alam semesta tempat meteorit melayang, yang oleh para ilmuwan bumi disebut sabuk Kuiper. Siapapun yang berada di bawah level biksu yang kuat akan hancur berkeping-keping oleh meteorit besar jika mereka tidak berhati-hati. Wanita tua itu membalik telapak tangannya, dan sebuah jimat muncul. Itu adalah jimat kosong. Ketika dia menghancurkannya, dia melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan memperoleh waktu instan untuk menyapu area berbahaya ini. Wilayah bintang Changlan, kita akhirnya kembali. Wanita tua itu melihat lingkaran cahaya cemerlang di luar sabuk meteorit di galaksi yang jauh, dan dia merasa bersemangat. Seolah-olah jarak puluhan ribu tahun cahaya bisa dijangkau. Saya sudah muak dengan planet tingkat rendah ini. Bahkan dunia yang rusak telah sangat menekan kultivasi saya, sehingga mustahil bagi saya untuk menerobos. Tetapi begitu saya kembali ke wilayah bintang Changlan, dan penindasan semacam itu tidak ada lagi, kultivasi saya akan meledak. Wajah wanita tua itu memerah karena kegembiraan, begitu pula kepala sekolah dari Sekte Suci Taiyin. Mereka semua merasa bahwa setelah meninggalkan bumi, semacam belenggu di tubuh mereka mulai mengendur. Jika bukan karena menerobos alam kehampaan alam semesta, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, Anda akan dilubangi oleh badai radiasi kosmik dan badai bintang yang mengerikan. Hei, Jalang, berhentilah memikirkannya, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Kepala sekolah Sekte Suci Taiyin memandang Amanda dan mencibir. Boom! Tiba-tiba, seolah-olah perahu nelayan di laut menabrak bebatuan. Tubuh pemimpin Sekte Suci Taiyin dan wanita tua itu gemetar, dan ada gravitasi bintang yang tak tertahankan yang menarik mereka. Sambil berteriak, mereka jatuh dengan keras ke arah Pluto, memercikkan gelombang bumi. Aura suram dan aneh memenuhi planet kecil ini, seperti binatang hitam yang bersembunyi di jurang alam semesta, berusaha melahap manusia. Pemimpin Sekte Suci Taiyin dan wanita tua itu dipenjarakan di Pluto oleh kekuatan misterius. Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi keduanya berubah drastis, kegembiraan mereka lenyap dan seketika digantikan oleh kepanikan dan kegelisahan. Sial, di ujung jalan kuno di langit berbintang ini, ada tulang punggung nenek moyang kuno bumi yang tertinggal. Wanita tua itu berjauhan sehingga dia penuh keengganan. Dia adalah Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir dan memiliki sisa hidup 1000 tahun. Dia tidak ingin mati karena usia tua di Pluto. Boom! Seluruh Pluto bergemuruh, seolah-olah menjadi hidup, memancarkan kemauan yang besar, dan pola ilahi menyala satu demi satu, membentuk formasi besar. Itu adalah susunan teleportasi antar bintang. Wajah kepala sekolah Sekte Suci Taiyin dan wanita tua itu langsung menjadi sangat suram. Bumi, di lautan tak berujung. Tiba-tiba, Aiden sepertinya memiliki sesuatu, dan ekspresinya sangat aneh. Wuss! Bendera Nether tidak berada di bawah kendalinya dan terbuka dengan sendirinya, memancarkan energi iblis yang mengepul. Jauh di dalamnya, kesadaran aneh tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, ombak menghantam langit, dan fluktuasi tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir meletus, menghancurkan seluruh ruang dan hampir menghancurkannya. Dalam energi iblis yang tak ada habisnya, iblis dari luar wilayah itu meraung, suara mereka penuh kekaguman, seolah-olah mereka sedang mendukung raja mereka. Sesosok tiba-tiba mengeras dari kehampaan. Itu adalah seorang pria dengan rambut hitam dan syal, penampilan yang agung, dan semangat yang mengejutkan. Saat itu muncul, semua iblis menyerah. Tubuh pria ini dipenuhi aura sutra hati Lian Yu. Changyu Tianjun. Aiden tampak terkejut dan tiba-tiba sadar. Pantas saja Padu memperlihatkan ekspresi aneh saat sedang memperbaiki bekas luka di panji Nether. Di dalam bendera Nether, ada kesadaran yang ditinggalkan oleh Changyu Tianjun selama bencana bumi purba. Pertempuran di luar langit, bisik kesadaran Changyu Tianjun. Tiba-tiba, dia melangkah menuju Aiden dan berubah menjadi bola cahaya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Aiden hanya merasakan meridian di tubuhnya langsung melebar, dan energi spiritual langit dan bumi berubah menjadi gelombang dahsyat dan mengalir ke dantiannya, yang ratusan kali lebih kuat daripada beberapa waktu yang lalu.
Jiwa juga tumbuh berkali-kali lebih kuat, seketika seperti matahari, sangat panas. Sebuah kekuatan besar lahir di tubuh Aiden. Di mata Tuan Du yang tercengang dan mata terkejut dari Ruoyun, Octavia, Zuyindis, Erdem dan lainnya, Aiden membangun susunan teleportasi di depannya, menghancurkan ruang antara langit dan bumi dan berteleportasi secara instan. Pluto. Boom. Aiden datang sepenuhnya, dan melihat ke arah Amanda, yang budidayanya tersegel, dia begitu bersemangat hingga ingin berteriak, dan matanya berkaca-kaca. Saya pikir saya bisa menyelamatkan ibu saya hanya dengan bertarung di wilayah bintang Changlan, tetapi saya tidak menyangka karena ayah Changyu Tianjun sadar, dia datang ke Pluto. Bajingan kecil. Kepala sekolah sekte suci Taiyin memandang Aiden, matanya membelalak dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Salah. Wanita tua itu langsung ketakutan dan terhuyung mundur dengan ekspresi seperti hantu. Changyu Tianjun, bukankah kamu jatuh ke dalam bencana besar di bumi kuno? Aku melihat dengan mataku sendiri bahwa jiwamu ditembus oleh buaya tua itu. Wanita tua itu berteriak, wajah lamanya sangat bengkok, dan sedikit rasa jahat muncul di matanya. Dasar hantu sialan, apakah kamu masih ingin meminjam mayat untuk membangkitkan jiwamu? Plak. Aiden menamparkan wanita tua itu dan menghantamkannya ke gunung, meninggalkannya berlumuran darah. Rasanya nyaman sekali di hatiku. Sekarang, dia untuk sementara memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan dia juga dapat menggunakan beberapa kartu trufnya dari kehidupan sebelumnya. Sosoknya tiada taraf, matanya bagaikan guntur dan kilat, dan kesaktiannya mampu menguasai langit dan bumi. Tekanan dari Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir seperti gelombang pasang yang langsung menutupi Pluto. Dengan tamparan lainnya, kepala sekolah dari Sekte Suci Taiyin terpesona dengan tubuh fisik dan jiwanya. Changyu Tianjun, jangan berpikir begitu karena kamu telah meninggalkan cadangan di Pluto, aku takut padamu. Wanita tua itu berdiri, wajah tuanya berlumuran darah, senyumannya sangat menakutkan, seperti hantu. Apakah menurutmu ini masih zaman kuno, dan kamu masih orang yang sama seperti saat kamu berada di puncak? Sekarang kamu tidak memiliki kekuatan bertarung. Kekuatan Taiyin keluar dari tubuhnya dengan cepat. Di Pluto, embun beku beterbangan dan hawa dingin menggigit. Kerajaan bulan langsung terbuka. Mata Aiden berkaca-kaca. Pasalnya, kekuatan matahari pada wanita tua itu memiliki jejak kekuatan asli ibunya. Anjing tua ini berani mengetahui asal-muasal bulan induknya. Kematian sebanyak apapun tidak akan cukup untuk meredakan amarahnya. Bab 1087, waktu hampir habis. Haha, kamu marah, kamu ingin membunuhku, tapi kekuatan tempurku sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Wanita tua itu tersenyum garang, aku akan membuat ibumu melihat jiwamu dipotong olehku dengan pisau, lalu menangis, memohon ampun, dan putus asa di hadapanku. Gambaran tragedi kemanusiaan ini pasti indah. Berkat jejak asal bulan Amanda, kekuatan tempur wanita tua itu langsung naik ke puncak. Merupakan hal yang paling aman untuk merusak kesadaran Changyu Tianjun untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, nama seseorang itu seperti bayangan pohon. Changyu Tianjun membuatnya sangat ketakutan di zaman kuno. Ketika dia berpikir untuk bisa membunuh Changyu Tianjun lagi nanti, ada sedikit kegembiraan mesum di wajah wanita tua itu. Mimpi buruk itu telah ada di hatinya selama lebih dari 2000 tahun, dan sudah waktunya untuk menyingkirkannya. Tanpa diduga, Aiden, yang diselimuti cahaya ilahi, memiliki sedikit rasa geli di matanya yang polos. Ini seperti menonton badut. Senior, bisakah kamu membiarkan aku mengendalikan tubuhku? Aiden berpikir sendiri. Kesadaran Changyu Tianjun sedang memikirkan hal lain, yang juga berarti persetujuannya. Detik berikutnya, tubuh abadi guntur surgawi, tubuh Raja Iblis, tubuh Buddha teratai emas, dan tubuh suci Taiyin diaktifkan pada saat yang sama, berjalan dengan liar. Guntur dan kilat, energi iblis, cahaya Buddha, dan kekuatan Yin ke-12 meletus pada saat yang bersamaan. Haus darah, kekejaman, kejahatan, kasih sayang, kesuraman, yang paling dan paling kuat. Segala macam atmosfer yang kontradiktif dan berlawanan hidup berdampingan di tubuh Aiden dengan cara yang luar biasa, seperti sumber kekacauan dalam segala hal. Dengan berkah dari kekuatan tempur tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, itu seperti kedatangan Dewa Iblis terlarang. Seluruh Pluto dipenuhi aura kekacauan. Dentang. Cahaya pedang itu mengejutkan. Pedang Zizio menebas dengan keras, menciptakan jurang setinggi 1000 kaki. Kerajaan Taiyin langsung hancur, dan sosok wanita tua itu mundur dengan cepat 10.000 meter jauhnya, sosoknya melesat ke langit dan dengan cepat membuat segel. Taiyin menaklukkan iblis itu. Rune yang dipadatkan oleh kekuatan Taiyin tiba-tiba muncul dan menekan cahaya pedang dengan keras. Klik, rune itu runtuh pada sentuhan pertama. Aiden mengayunkan pedangnya, dan guntur dan kilat, kekuatan bulan lunar ke-12, cahaya Buddha, dan energi iblis beredar di pedang Zizio. Seolah terinfeksi oleh emosi tuannya, darah Dewa Pedang berubah menjadi merah, seolah dia menangis darah. Kubur yang abadi. Kubur iblis itu. Hari pemakaman.
Kubur dirimu sendiri. Kubur semua alam. Penguburan 10.000 alam, yang lebih menakutkan daripada 3 pedang Absolute Ki, dicapai sekaligus dengan berkah dari tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Saat energi pedang menembus ruang, lagu pemakaman muncul antara langit dan bumi, sedih, sunyi, dan penuh kesedihan. Bagaikan seruan saksi terakhir peradaban ketika suatu zaman hancur. Dengan kesedihan suatu zaman, hujan berdarah muncul di langit. Engah. Dengan satu pedang, wanita tua itu terbelah menjadi beberapa bagian. Ketika tubuhnya baru saja dibentuk kembali, Aiden menekan ke depan dan menembakkan cahaya seperti sambaran baja. Di tirai cahaya pagi hari, sebuah jurang muncul di tanah. Amanda tercengang. Wajah pucat dan cantik itu penuh dengan keterkejutan. Kapan putranya menjadi begitu menakutkan dan menguasai teknik pedang yang begitu kuat? Bahkan kesadaran Chang Yu Tianjun melintas karena terkejut di matanya, dan dia mulai berpikir secara mendalam. Ah! Wanita tua itu meraung marah, dengan wajah galak. Perang menjadi semakin intens. Ketika pertempuran mencapai lebih dari 50 gerakan, Aiden juga terluka, tetapi luka pada wanita tua itu lebih serius. Sayang sekali kekuatan setingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ini masih belum memenuhi ekspektasi saya, dan saya tidak dapat menampilkan kekuatan tempur puncak saya dalam kondisi saya saat ini. Aiden menghela nafas. Kalau tidak, wanita tua itu pasti sudah lama terbunuh oleh pedangnya. Kesadaran Chang Yu Tianjun. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk memukul Aiden dengan keras. Jangan salah mengira roti kukus sebagai makanan. Jika makhluk abadi lainnya sempat memiliki kekuatan tempur tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, mereka akan berterima kasih. Yin Sa. Wanita tua yang terluka parah itu memiliki darah berkilau di matanya, dan sudut matanya pecah-pecah, dan 2 aliran darah mengalir keluar. Segera setelah itu, 7 lubang, dan bahkan seluruh tubuh, semuanya retak dengan bekas darah, dan gemericik darah meluap. Pemandangan mengerikan muncul. Angin jahat mengaum, dan energi jahat bertiup ke arah dunia manusia seolah-olah datang dari neraka 9 meter. Sejumlah makhluk ganas dan menyeramkan muncul, seperti aslinya, dan Yin Qi begitu kuat sehingga Aiden tampak sedikit galak. Anjing neraka, setan Yin teratai merah, Zhou Yujian. Hantu legendaris dari dunia bawah muncul, dengan nanah menjijikkan dan darah mengalir ke seluruh tubuh mereka. Legenda tentang tubuh suci Taiyin dikatakan terkait dengan dunia bawah yang tidak diketahui, yaitu dunia orang mati yang hukumnya sangat berlawanan dengan dunia budidaya. Hanya orang mati yang bisa masuk. Garis keturunan Taiyin adalah juru bicara dunia bawah, yang memungkinkan orang hidup memasuki alam kematian. Rumor ini tidak pernah dikonfirmasi. Tapi, saya telah dan menguasai teknik rahasia Taiyin. Aiden mencibir. Neraka abadi. Teknik rahasia terlarang dalam teknik abadi Taiyin, Kaisar abadi Taiyin digunakan olehnya untuk kedua kalinya. Boom! Di salah satu mata Aiden, dunia bawah tanah yang luas muncul. Aura kematian sangat kental, tulang-tulang menumpuk di pegunungan, dan seluruh dunia orang mati diselimuti oleh bola api karma, menyala dengan ganas untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Gunung, sungai, bukit, dan langit semuanya tertutup api. Nyala api ini melanggar akal sehat dan sangat dingin, menganggap dunia ini sebagai makanan, atau merupakan salah satu aturan dunia ini sendiri. Api karma langsung menyulut objek jahat seperti anjing dunia bawah, iblis jahat teratai merah, dan 9 binatang halus, mengeluarkan suara letupan. Rasanya seperti bertemu dengan dunia yang ditakdirkan, mimpi buruk yang terukir di tulang benar-benar terangsang, dan keganasan digantikan oleh rasa takut. Ah! Wanita tua itu juga diselimuti api dingin dan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Hanya jiwa lemah yang tersisa. Setelah ditahan oleh Aiden, di tengah jeritan menyedihkan jiwa wanita tua itu, jejak asal muasal Taiyin tiba-tiba dicabut, dan dengan hati-hati dimasukkan ke dalam tubuh Amanda oleh Aiden, jiwa wanita tua itu dengan cepat menghilang. Dasar bajingan kecil, kamu harus mati dengan bahagia. Jiwa wanita tua itu mengutuk di saat-saat terakhir, saat kamu membunuhku, perintah pembunuhan darah Taiyin akan diaktifkan, dan kamu akan diburu tanpa henti oleh Sekte Suci Taiyin. Di belakang Aiden, kutukan aneh tercetak, berubah menjadi tanda neraka hutan, warnanya merah tidak normal dengan sedikit darah aneh, dan kemudian dengan cepat meredup. Ibu! Aiden berseru. Setelah mengambil kembali jejak asal-usul Taiyin ini, wajah pucat Amanda menjadi lebih normal. Aiden membuka segel Amanda. Nafas Earth Immortal tahap akhir dengan cepat dilepaskan, membuat Aiden sedikit terkejut. Anakku! Teriak Amanda. Lebih dari 10 tahun di penjara di Sekte Suci Taiyin dan penyiksaan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun telah membuat mental Amanda kelelahan, jika bukan demi melihat putra kesayangannya lagi, dia pasti sudah lama bunuh diri. Ibu dan anak bertemu kembali setelah lebih dari 10 tahun, dan ada kasih sayang yang mendalam di antara mereka, ada banyak hal yang ingin mereka katakan. Berhentilah mengucapkan kata-kata sensasional ini. Tiba-tiba, kesadaran Chang Yu Tianjun terngiang di hati Aiden. Waktu terbatas. Bab 1088, Buaya Purba Emas lolos.
Segel buaya purba emas telah dibuka dan akan segera lahir. Bumi sekali lagi tidak akan menyukai badai berdarah di zaman kuno. Tapi bumi sudah tidak ada lagi di zaman kuno, dan Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir dapat menghitung semuanya dengan satu tangan. Kehendak bumi dari surga baru saja bangkit, dalam istilah awam ia seperti anak kecil, betapapun kuatnya ia dibatasi oleh tubuh mudanya dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Aiden mengerutkan kening dan berkata, "Ibu, aku akan menempatkanmu di tempat lain dulu." Sebagai seseorang yang terlahir kembali di bumi dalam kehidupan ini, meskipun Aiden adalah Master Abadi Emmanuel di kehidupan sebelumnya, dia telah menganggap bumi sebagai rumahnya sebelum membangkitkan ingatannya dalam kehidupan ini. Bahkan setelah ingatannya terbangun, dia masih menganggap bumi sebagai rumah keduanya. Terlebih lagi, ada orang kepercayaan seperti Melissa dan Mauren, serta kerabat dekat seperti Harun dan Isabella, darah lebih kental dari air, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Berapa lama buaya emas purba itu akan bangun? Aiden bertanya. Paling lambat dalam 1 hari. Kesadaran Chang Yu Tianjun menjawab. Waktu sangatlah mendesak, setiap menit dan setiap detik sangatlah mendesak. Bumi akan menghadapi malapetaka, sungai darah mengalir, dan tentu saja Amanda tidak dapat ditempatkan di bumi. Melihat planet coklat kemerahan yang paling dekat dengan bumi, Aiden memutuskan untuk langsung menggunakan kekuatan Chang Yu Tianjun untuk kembali dari jalan kuno di langit berbintang dan mendarat di Mars. Kemudian gunakan kekuatan Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir untuk mengubah dunia. Tidak lama kemudian, sejumlah besar energi spiritual diinvestasikan untuk menutup sepenuhnya dunia kecil ini. Bunga, pohon, serangga dan hewan terbang, sepetak rumput hijau. Setelah menempatkan Amanda di Mars, Aiden berkata dengan sungguh-sungguh, "Ibu, mohon tinggal di sini sebentar. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan dunia kecil ini. Aku akan menjemputmu." Mata Amanda penuh kekhawatiran, dan hanya ada 2 kata di mulutnya, "Hati-hati." Aiden seperti anak kecil, mengangguk dengan berat, lalu terbang menuju bumi. "Nak, jika kamu membuang waktu, kekuatanku akan habis, dan kamu tidak punya pilihan selain mati di alam semesta." Kesadaran Chang Yu Tianjun berbicara. Bagaimana cara menghentikan buaya emas? Aiden sedang tidak ingin berbicara omong kosong dan bertanya langsung. Chang Yu Tianjun tertegun sejenak dan berkata, "Sederhana sekali, jadilah putra takdir bumi." Aiden merasa sangat kagum di dalam hatinya. Ini memang cara tercepat dan efektif. Menjadi anak takdir di sebuah planet, disukai oleh kehendak surga, Anda dapat menggunakan kekuatan surga untuk membunuh buaya emas purba, bahkan jika Anda harus bersaing dengan biksu yang kuat. "Saya tidak menyangka hari ini akan datang kepada saya," kata Aiden. Ketika dia menjadi Dewa Abadi Emmanuel di kehidupan sebelumnya, dia dapat dengan mudah menciptakan kehendak surga di sebuah planet. Bahkan jika kehendak surgawi dari beberapa planet yang lebih tinggi memintanya untuk menjadi putra takdir, dia tidak akan peduli. Bagaimana menjadi anak takdir? Aiden bertanya. Dia tahu bahwa selain mereka yang terlahir dengan keberuntungan, mereka yang terlahir dengan keberuntungan juga membutuhkan semacam kesempatan agar bisa dikenali. "Pergi ke reruntuhan 10.000 dewa," kata kesadaran Chang Yu Tianjun. Aiden langsung pergi ke kota Jinling, dan Melissa juga sudah bangun. "Aiden." Melissa bersorak. "Ikuti aku." Aiden langsung membawa pergi Melissa. Wajah Melissa terus memerah, merasakan hangatnya nafas kekasihnya, dan jantungnya berdebar kencang. 9 alam keabadian, di selatan alam. Tempat pemakaman zombie. Sekarang Aiden untuk sementara memiliki kekuatan Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, dia secara alami dapat merasakan kelainan yang tidak dapat dideteksi oleh Tuan Du saat pertama kali membawanya ke sini. Tampaknya ini tempat yang aneh dan tidak menyenangkan, tetapi ini adalah tempat teraman di dunia. Kekuatan Chang Yu Tianjun menurun dengan cepat seiring berjalannya waktu, dan dia tidak dapat lagi mengirim Melissa ke Mars. Ini tentu saja merupakan pilihan terbaik. Aiden merobek ruang terlipat, menempatkan Melissa di dalamnya, mengusap rambutnya, dan berkata dengan penuh kasih, "Patuhlah, tidak peduli apa yang menurutmu sedang terjadi di dunia luar, jangan keluar." Hati Melissa bergetar, merasakan keterpisahan antara hidup dan mati, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu harus kembali hidup-hidup." Saat ruang lipat ditutup, sosok berbaju putih muncul. Meskipun Aiden merasakan sedikit aura tingkat Dewa Surgawi Jiwa baru lahir yang secara alami meluap dari sosok berpakaian putih ini, dia tidak memiliki niat membunuh. Dia hanya mengerutkan kening dan pergi dari sini. "Chang Yu Tianjun, apakah itu kamu?" Jenderal dan jenderal benar-benar berbeda dari saat mereka dibangkitkan. Mereka tampak seperti tuan muda yang tampan. Dia berkata, "Di era ini, orang-orang bahkan lebih tidak berdaya daripada di zaman kuno, sampai-sampai menjadi tidak berdaya dan putus asa. Tapi apa gunanya?" Jenderal itu tampak bebas dan santai, tetapi dia tidak memiliki jiwa, bahkan jika tubuhnya terbunuh, dia akan dibangkitkan kembali di tahun-tahun yang panjang. "Teman-teman lama, aku kembali menemuimu setelah bermain." Jenderal itu berdiri di kuburan klan zombie dan mengenangnya.
Melihat kedua sarkofagus tersebut, yang satu berisi mayat laki-laki yang tinggi dan tampan, dan yang lainnya berisi mayat perempuan yang menakjubkan. Setelah berdiri di sana untuk waktu yang lama, sang jenderal tersenyum ke langit dan pergi. Di sisi lain, Aiden datang ke alam Phoenix surgawi dan ditempatkan oleh Mauren. Dia bukan pahlawan, dia hanyalah orang egois yang menempatkan orang yang dia sayangi di tempat teraman secepat mungkin. Kemudian berubah menjadi aliran cahaya, dipandu oleh kesadaran Changyu Tianjun, dan menuju reruntuhan 10.000 dewa. Setengah hari telah berlalu. Kunlun, di bawah tanah lembah pemakaman abadi. Boom, 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 detak jantung yang kuat terdengar, seolah-olah jantung bumi berdenyut, mengeluarkan gelombang aura yang menakutkan. Bagaikan seekor binatang raksasa yang telah dipenjara selama ribuan tahun, segera bangun dan ingin sekali makan. Entah kenapa, semua monster di lembah pemakaman abadi merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini dan melarikan diri demi nyawa mereka. Di laut, Tuan Du melihat ke arah Kunlun dan berkata dengan sungguh-sungguh, bencana besar di bumi purba akan terjadi lagi dalam kehidupan ini. Secara alami, dia tidak punya waktu untuk mengurus miliaran makhluk di bumi, dan dia tidak bisa mengurus semuanya. Boom! Tanah lembah pemakaman abadi retak-retak, pemandangannya mengerikan, setiap retakan panjangnya ratusan kilometer. Seluruh lembah pemakaman abadi tampaknya telah terkoyak dengan luka yang menakutkan, dan aliran energi jahat yang mengerikan meluap darinya. Sepasang mata merah raksasa jahat yang acuh tak acuh tiba-tiba terbuka di tanah. Saat ini, gempa bumi besar terjadi dalam radius ribuan kilometer di pegunungan Kunlun, menewaskan ratusan ribu orang seketika. Lembah pemakaman abadi juga hancur total saat ini. Seekor buaya purba emas raksasa lolos dari perangkap dan muncul ke permukaan, dan kehendak surga langsung terasa. Dalam sekejap, awan gelap berkumpul di langit di seluruh Tiongkok, menutupi lebih dari 9 juta kilometer persegi daratan. Rasanya seperti seluruh negeri diselimuti oleh hal-hal yang tidak menyenangkan dan aneh, sebuah pemandangan hari kiamat. Semua guntur setinggi 1000 kaki di langit menembus langit dan bumi, langsung menenggelamkan Kunlun. Bab 1089, Bencana. Pemandangan yang mengerikan ini membuat seluruh biksu Tiongkok, termasuk masyarakat biasa, merasa ngeri dan tidak bisa dijelaskan. Bahkan orang-orang dari negara lain hanya merasa ketakutan dan merasa akan terjadi sesuatu yang buruk. Itu harus dipotong sampai mati. Tolong, Tuhan. Dewa bumi dari Tianxi Dao, Sushan, dan sekte lainnya merasakan bahwa sesuatu yang sangat jahat sedang dirampok, dan memiliki firasat di hati mereka. Selama guntur tidak mematikannya, seluruh bumi akan menghadapi bencana. Boom! Guntur bergema di seluruh langit, dan udara dipenuhi dengan kekuatan penghancur, seolah-olah akan membelah dunia dengan kekuatan yang menghancurkan, dan banyak makhluk gemetar. Seekor buaya purba emas yang baru saja membuka segelnya memandangi awan petir di atas kepalanya, meski terkejut, rasa geli dan jijik di wajahnya tidak berubah. Apakah itu kehendak surga? Haha, sungguh menarik bahwa hal seperti ini benar-benar lahir di planet ini. Mata berdarah buaya purba emas itu sangat dingin, mengandung tekanan yang dapat menghancurkan dunia. Sayang sekali, tidak peduli kamu baru lahir atau baru bangun tidur, kamu sekarang. Kamu tidak bisa membunuhku. 10.000 petir menenggelamkan buaya emas purba itu. Namun tubuh buaya sepanjang 10.000 meter itu berguling-guling di lautan petir, meski ada luka di tubuhnya yang pecah dan darah berceceran, ia tertawa sembarangan dan liar. Saat ini, suara Tuan Du menyebar ke seluruh Tiongkok. Pembunuh yang menghancurkan peradaban kuno telah bangkit. Bencana dunia kuno akan segera datang di era ini. Jika kamu ingin selamat, ikuti aku. Boom! Kalimat ini membuat kepala semua orang yang mendengarnya berdengung, dan mereka merasa itu terlalu mengejutkan. Dia memandangi buaya emas purba yang telah mengatasi kesengsaraan, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tuan Du menggelengkan kepalanya dan berkata, kami hanya dapat menempatkannya di ruang terlipat tempat pembentukan aura rahasia diatur. Ada sejumlah besar ruang terlipat di bumi untuk menghindari bencana kehancuran dan meninggalkan api peradaban. Saya hanya berharap buaya purba emas ini tidak ditemukan secepat ini. Barat, Afrika, Amerika dan tempat lain. Semua orang merasakan kekuatan penghancur dunia dan gemetar. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Sepertinya setan menerobos neraka dan datang ke bumi. Mudah-mudahan Tuhan akan menghancurkannya. Sekelompok besar orang membuat tanda salib di dada mereka dan berlutut berdoa dengan ekspresi saleh. Dentang, Tiba-tiba, energi pedang membelah bumi menjadi dua bagian. Dewa macam apa yang masih kamu percayai saat ini? Pendeta Tao Tianyuan muncul dengan cibiran dan sedikit kekecewaan di wajahnya. Bencana besar di bumi kuno memberikan pukulan telak ke timur karena pengkhianatan banyak penguasa surgawi jiwa yang baru lahir di barat. Kalau tidak, mereka tidak akan kalah. Tapi orang-orang biasa di barat ini tidak bersalah. Pendeta Tao Tianyuan tetap datang untuk menyelamatkan mereka. Cepat, buka dunia kecil sekteku. Semua orang bersembunyi di dalam. Tidak ada yang diizinkan keluar tanpa perintahku.
Ling Du Tao memarahi para murid dan tetua Sekte Dao Shen dengan ekspresi tegas. Segera, seluruh Sekte Dao Shen menghilang. Pada saat yang sama, Sekte Duxian, Sekte Shenchan, Sekte Pisau Shen, dan Sekte Abadi lainnya juga bersembunyi di dunia kecil mereka sendiri. Klan Rubah, Klan Ular, Istana Iblis, Ling Merak, dan kekuatan lain dari wilayah iblis kuno juga bersembunyi. Seluruh bumi terdiam karena ketakutan. Boom! 2 jam kemudian, dia mengalami putaran terakhir pemboman guntur. Awan petir di langit benar-benar menghilang, dan kekuatan guntur yang menghancurkan dunia tidak ada lagi. Meski buaya purba emas itu tampak menyedihkan dengan kulit dan dagingnya terkoyak, ia tetap mengeluarkan tawa yang garang. Haha, kehendak surga di planet ini pada akhirnya tidak mampu membunuhku. Lalu, dia tersenyum kejam. Kalau begitu, waktunya makan. Saya berharap zaman ini bisa seperti zaman dulu. Jangan biarkan saya terlalu kecewa. Setelah mengatakan itu, tubuh buaya purba emas sepanjang 10.000 meter menyusut dan berubah menjadi seorang pria berjubah hitam dan berambut pirang, dengan aura jahat yang tak terlukiskan. Kekuatan yang dikeluarkan lebih kuat dari sebelumnya. Mulai dari Gunung Kunlun, semuanya berlumuran darah. Bumi dipenuhi dengan darah, dan ada puluhan ribu mayat tergeletak di sana. Mayat-mayat ini membusuk dengan sangat cepat, dan darah yang begitu kaya sehingga tidak dapat tergores memenuhi seluruh dunia, seolah-olah dunia ini adalah dalam duka. Bencana akan segera dimulai. Buaya purba emas datang ke Sekte Pedang King dan melihat ke bawah dari atas langit dengan ekspresi kejam di wajahnya. Saya masih ingat bahwa penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Pedang ini menikam jiwa saya dengan pedang saat itu. Saya hanya dapat disegel karena pemberiannya. Buaya purba emas berkata, sayang sekali Sekte Pedang ini telah menurun total. Engah. Buaya emas purba lewat, dan roh jahat yang luar biasa menyapu segalanya. Segala sesuatu di seluruh gunung King layu, Sekte Pedang King menjadi reruntuhan, dan darah berkumpul di sungai dan menetes ke tebing. Jalan umat manusia sangat luas, jalan keabadian tidak jelas, jalan hantu ada di pintu kehidupan, rumus pedang dan teriakan bergema dengan keras. Itu juga hari di Sushan ribuan murid Sushan menggunakan pedang untuk membunuh iblis, dan mereka jujur dan pantang menyerah, yang menjadi lagu tragis di era baru. Sungguh menggelikan kalau seekor lalat kecil mengguncang pohon besar. Buaya purba emas berkomentar dengan suara acuh tak acuh. Boom! Ketika mereka datang ke kota Chang'an, buaya purba emas dihadang. Itu adalah urat naga bumi yang besar dan tak terbatas. Melihat pemandangan ini, semua biksu di Tiongkok sangat gembira. Kamu harus memblokirnya. Biksu yang tak terhitung jumlahnya mengepalkan tangan mereka dengan harapan di wajah mereka. Setelah zaman kuno, tanah ini menjadi tempat berkumpulnya keberuntungan. 13 dinasti mendirikan ibu kota mereka di sini. Pembuluh darah naga ini dipelihara hingga tingkat yang sebanding dengan Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir. Kilatan cahaya muncul di mata buaya purba emas, dan dia berkata, akhirnya, ada sesuatu yang mengejutkanku. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Aku membunuhnya terlalu cepat. Mengaum. Raungan naga bergema, dan seluruh kota Chang'an diselimuti aura naga yang kuat, dan semua orang di dalamnya aman dan sehat. Naga hitam bercakar 5, agung, membunuh buaya emas purba. Dalam sekejap, energi mengerikan berfluktuasi, dan ruang menjadi sangat terdistorsi dan kemudian hancur. Akibat guncangan tersebut menyebabkan bumi dalam jarak ribuan mil runtuh dengan cepat. Hanya dalam 10 gerakan, naga hitam bercakar 5 itu terkoyak dengan luka, dan jatuh ke tanah sambil mengaum. Buaya purba emas menyerap sebagian energi naga dan memulihkan sebagian besar tubuhnya yang terluka oleh guntur. Dan naga hitam bercakar 5 memilih untuk dikalahkan, jiwa naga bergabung ke kota Chang'an, dan darah naga membakar langit. Kekosongan menderu, dan bekas tertinggal. Adegan ini sangat tragis dan tragis. Seolah merasakan sesuatu, banyak generasi tua yang tumbuh besar mendengarkan dongeng pun menangis. Apakah kamu ingin melindungi orang-orang di kota ini meskipun kamu mati? Kilatan kemarahan melintas di mata buaya purba emas. Tapi bagaimanapun juga, butuh waktu baginya untuk benar-benar menerobos kota ini sebelum dia bisa, maka ini adalah kesepakatan yang buruk. Oleh karena itu, buaya purba emas untuk sementara menyerah di kota Chang'an dan memilih pergi ke tempat lain. Bab 1090, Serangan Bom Nuklir. Tidak selama 1 jam. Kota Hanzhong, kota Xianyang, kecuali kota Chang'an, kehidupan di sebuah provinsi hampir punah. Setelah menghisap darah dalam jumlah besar, aura buaya purba emas menjadi lebih kuat, melonjak dengan aura yang menghancurkan langit. Kemanapun ia melewatinya, banyak nyawa yang binasa. Saat kami berjalan melewati Sichuan, Henan, Hubei dan tempat-tempat lain satu persatu, banyak nyawa yang meratap dan menjerit. Akhirnya, inilah akhirnya. Ya Tuhan, tolong buka matamu. Apa salahku? Bu, aku takut. Raungan biksu, kesedihan lelaki tua itu, dan suara sedih gadis yang terbaring di pelukan ibunya semuanya bercampur menjadi satu. Semua ini sudah menjadi masa lalu. Sangat tragis.
Wuhu! Langit dan bumi merasakannya, dan hujan darah turun. Buaya purba emas menengadah ke langit, membiarkan hujan darah turun dari wajahnya, dan berkata dengan kejam, apakah kamu marah? Apakah kamu marah? Sayang sekali kamu hanya bisa menonton tanpa daya. Buaya purba emas itu menoleh dan melihat seorang petani yang menggali tubuh ayahnya yang sudah tua dalam darah dan lumpur, dan menunjukkan cibiran. Mata petani itu berkaca-kaca dan matanya merah darah, kembalikan nyawa ayahku. Saat ini, dia tidak tahu keberadaan menakutkan seperti apa yang dia hadapi, dia mengangkat cangkulnya dan menabrak buaya emas purba itu. Cangkul, istirahat. Petani, mati. Adegan tragedi kemanusiaan ini sungguh membuat saya bersemangat. Saya tidak sabar untuk melihat ini lebih lanjut. Buaya purba emas menjilat darah dari sudut mulutnya dan tertawa liar. Sial, tidak bisakah kita menyembuhkannya? Mereka semua adalah orang-orang di negara kita, Tiongkok. Mata biksu yang tak terhitung jumlahnya memerah, dan tinju mereka pecah dan hampir meledak. Buaya purba emas merajalela, di tanah Tiongkok yang luas, tidak dapat dipungkiri bahwa roh lokal akan bercocok tanam dan menjadi dewa penjaga. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, jadi secara tragis mereka memilih untuk melawan, seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Aura buaya purba emas semakin kuat. Bukankah itu yang dikatakan kakekku ketika dia masih kecil, dan itu diturunkan dari generasi ke generasi? Dan Liu Su. Masyarakat Timur Laut melihat musang dedau dan ular hijau dedau dipukuli hidup-hidup oleh buaya purba emas. Lalu, tujuannya jelas. Pembuluh darah naga. Mengaum. Jiwa pembuluh darah naga merasakan bahaya dan terbangun sepenuhnya. Pertempuran berdarah terjadi di tengah auman naga yang mengguncang seluruh Timur Laut. Dalam sekejap, jiwa pembuluh darah naga terbunuh. Di saat yang sama, dia juga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melindungi sebuah kota. Brengsek. Buaya purba emas memikirkan jiwa naga bumi di kota Chang'an, dan melihat jiwa naga yang jatuh di pegunungan Hinan besar, dan sedikit rasa gemetar muncul. Dengan niat membunuh, buaya emas purba pergi ke selatan. Tidak ada yang bisa menolak. Kota-kota yang tak terhitung jumlahnya telah hancur menjadi reruntuhan, dan ada keheningan yang mematikan, hanya ada garis-garis kebencian yang telah berkumpul sejak lama. Akhirnya buaya purba emas tiba di kota Jinling. Tempat urat naga yang lain. Saya sudah makan buaya emas 2 kali dan suasana hati saya sedang buruk. Monster yang tak tertandingi ini turun ke kota Jinling, menyapu langit dengan aura iblis yang luar biasa. Yang mengejutkan adalah jiwa naga kota Jinling tidak muncul. Hanya ada seorang petani tua yang berdiri sendirian di depan kota Jinling sambil menanam bibit. Ketika dia melihat ke arah buaya purba emas, dia mengerutkan bibir dan tersenyum. Klon dari Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir. Mata buaya purba emas itu berbinar cemerlang. Ada buaya yang mencoba memakanmu. Petani tua itu mengutuk. Klon ini secara alami adalah milik Dulao. Boom! Pertempuran di tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir terjadi, dan semua kekuatan magis dilepaskan. Akhirnya, untuk pertama kalinya, buaya purba emas menampilkan kekuatan magisnya di depan semua orang. Sebuah dharma emas dipadatkan oleh energi iblis, seolah-olah ia telah mengumpulkan kekuatan seluruh dunia, berdiri tegak melawan langit dan bumi. Buaya purba emas mengirim klon Dulao terbang ratusan mil dengan satu pukulan. Klon Dulao melarikan diri ribuan mil dan sampai ke wilayah laut. Buaya purba emas mengejarnya. Membunuh tiruan dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir akan memberinya sedikit rasa pencapaian. Namun, tak lama kemudian, penglihatannya meredup. Boom! Formasi besar langsung menyelimuti dirinya. Ini adalah sisa dari mantan pemimpin Huangdi. Saya harap saya bisa menjebaknya. Klon Dulao berkata, lalu meninggalkan tempat itu. Nafas seorang biksu yang kuat. Buaya purba emas pada awalnya terkejut dan menjadi pucat karena ketakutan, kemudian dia menghela nafas lega dan mendapatkan kembali ketenangan dan ketenangannya. Sayang sekali ini hanyalah bagian dari formasi, dan hanya bisa menjebakku selama 1 jam. Buaya purba emas terus membombardir formasi, dan aura iblis yang mengepul dari tubuhnya menutupi langit. Apakah ini kejahatan besar yang menghancurkan zaman bumi kuno? Sosok dengan pakaian berdarah, rambut berdarah, dan mata berdarah muncul. Melihatnya dari kejauhan, aku merasa panik. Itu adalah Raja Iblis Bulan Darah. Meskipun dia adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir di zaman kuno, dia jatuh sebelum bencana besar di bumi kuno. Setelah dibangkitkan dalam kehidupan ini, kesannya terhadap bencana besar di bumi kuno adalah bahwa semua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir telah jatuh. Namun, ini juga kesempatanku. Aku bisa membasuh seluruh dunia dengan darah dan memulihkan kekuatanku lebih cepat. Kilatan kegilaan melintas di mata Raja Iblis Bulan Darah. Boom! Akhirnya, 1 jam kemudian, buaya purba emas menghancurkan formasi dan melarikan diri sepenuhnya. Namun turbulensi luar angkasa membawanya ke Amerika Utara. Haha, kalau kuingat dengan benar, ini adalah sekelompok orang yang percaya pada apa yang disebut Tuhan. Aku hanya tidak tahu apakah dewa sejati yang disebut Tuhan itu masih hidup.
Aku benar-benar ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Buaya emas tiba di Amerika Utara. Saat ini, kengerian hari kiamat sedang terbentang di mata setiap orang barat. Ya Tuhan, itu iblis. Kita membutuhkan penyelamat. Orang-orang barat meratap dan mengutuk. Amerika Serikat segera mengirimkan pasukannya dan bahkan menggunakan rudal. Hasilnya jelas, di mata buaya purba emas, senjata termal ini tidak layak disebut, bahkan tidak merusak sehelai rambut pun. Brengsek. Trump, Presiden baru Amerika Serikat, membanting tinjunya ke meja di ruang komando, dengan kilatan kekejaman di matanya, dan berteriak, satu-satunya pilihan adalah menggunakan bom nuklir. Tetapi, Tuan Presiden, banyak warga Amerika yang tidak bersalah akan mati jika hal ini terjadi. Sekretaris Jenderal mengertakkan gigi. Satu-satunya pilihan adalah menggunakan bom nuklir. Saya percaya orang-orang di Amerika Serikat itu adalah hal yang mulia bagi mereka untuk mati demi kebebasan dan nasional Amerika Serikat. Jiwa mereka setelah kematian dapat pergi menemui Tuhan. Jalan Trump. Sedangkan untuk bertemu Tuhan, itu semua tidak masuk akal. Di Amerika, orang-orang ini selalu menjadi korban kaum plutokrat, jika mati maka mereka akan diperkenalkan lagi. Boom. Beberapa bom nuklir diluncurkan, dan gelombang udara sepanjang puluhan kilometer terseret ke langit, dan radiasi nuklir yang mengerikan menyebar. Bahkan ekspresi buaya purba emas pun berubah. Senjata macam apa ini? Ia memiliki kekuatan harta spiritual terbaik untuk mengekspos dirinya sendiri, dan dapat melukai dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Namun, buaya purba emas dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menghindar untuk menghindari pemboman bom nuklir. Meskipun kekuatan bom nuklir ini membuatnya takut, bom tersebut tidak sekuat harta spiritual kelas atas yang sebenarnya. Dan buaya purba emas adalah raja surgawi jiwa baru lahir yang mengendalikan kekuatan langit dan bumi, dan dapat dengan mudah mengubah lintasan peluncuran bom nuklir. Bersambung.